Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan melanjutkan materi kalkulus 2A pada bab 4, yaitu geometri di bidang dan ruang. Nah, sebelum kita mempelajari geometri di bidang dan ruang, kita akan mereview sedikit mengenai irisan kerucut. Nah, seperti pada gambar yang kalian lihat, terdapat kerucut. Nah, kerucut ini jika terdapat suatu bidang yang mengiris kerucut tersebut, maka kita bisa melihat ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, jika bidang yang mengiris tersebut landai, seperti ini, maka dari atas irisannya akan berbentuk elips. Sedangkan jika bidang yang mengirisnya agak tajam kemiringannya, maka bidang yang beririsan bentuknya adalah parabola seperti ini. Sedangkan bila bidang yang mengirisnya adalah vertikal, tegak lurus, maka yang akan beririsan bentuknya adalah dua buah kurva, yang satu yang di atas, sedangkan satu lagi di bawah. Ini dinamakan hiperbola. Nah, satu lagi yang tidak ada di gambar, kalian bisa bayangkan jika bidang yang mengiris itu adalah horizontal, seperti ini misalkan, horizontal. Maka dari atas kalian bisa lihat bahwa bentuknya adalah sebuah lingkaran. Jadi pada irisan kerucut ini ada 4 kemungkinan. Yang pertama adalah bentuknya elips, parabola, hiperbola, dan satu lagi adalah berbentuk lingkaran. Oke, yang pertama adalah lingkaran. Seperti yang telah kalian pelajari di kalkulus 1, persamaan umum lingkaran adalah x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Di sini, ketika kalian menemui persamaan x kuadrat ditambah y kuadrat pada persamaan umum lingkaran, artinya ini merupakan lingkaran dengan titik pusat di 0,0. Dengan jari-jari adalah r. Contohnya, x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 25, ini artinya adalah lingkaran dengan titik pusat di 0,0 dengan jari-jari adalah 5, di mana 25 ini adalah 5 kuadrat. Maka gambar grafiknya adalah seperti ini, berbentuk lingkaran dengan titik pusat di 0,0 dengan jari-jari adalah 5. Nah, ketika terjadi pergeseran atau translasi pada lingkaran, maka persamaan umumnya adalah x min a kuadrat ditambah y min b kuadrat sama dengan r kuadrat. Dengan titik pusat di a, b dengan jari-jari adalah r. Maka dari persamaan umum translasi lingkaran ini bisa diilustrasikan pada gambar lingkaran seperti ini. X min a artinya titik pusat pada koordinat x adalah di a. Y min B artinya adalah koordinat untuk Y itu adalah di B untuk titik pusatnya, maka kita peroleh titik pusatnya adalah di A, B dengan jari-jarinya adalah R. Bentuk irisan kerucut yang kedua adalah elips. Nah, persamaan umum dari elips ada dua. Yang pertama adalah x kuadrat per a kuadrat ditambah y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1 dengan b di antara 0 sampai dengan a. Di sini berarti nilai a lebih besar dari b. Artinya nilai yang lebih besar itu yaitu a. Di sini a berada pada sumbu x. Nah, pada elips terdapat dua istilah untuk sumbu. Yang pertama adalah sumbu mayor dan yang kedua adalah sumbu minor. Sumbu mayor itu adalah sumbu yang memiliki panjang lebih besar dibandingkan pada sumbu yang lainnya. Maksudnya adalah ketika di sini a nilainya lebih besar dari b dan a itu berada pada sumbu x, artinya sumbu x itu adalah sumbu mayor. Sedangkan nilai yang lebih kecil yaitu b berada pada sumbu y, maka sumbu y adalah sumbu minor. Maka pada elips dengan persamaan umum seperti ini, sumbu mayor berada di
sumbu X dan sumbu minor ada di sumbu Y. Koordinat titik potong pada sumbu mayor adalah plus minus A, 0, yaitu di sini min A, 0 dan A, 0. Dengan kata lain, ini adalah titik-titik puncak dari sumbu mayor. Lalu, koordinat yang kedua pada sumbu minor adalah 0, plus minus B, alias ini adalah titik potong pada sumbu minor, yaitu 0, B dan 0, min B. Nah, pada elips juga kita memiliki yang namanya titik fokus, yaitu plus minus C, 0, di mana C kuadrat sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Ini adalah persamaan Pitagoras yang sudah kita kenal bersama ya. Nah, nilai C ini diperoleh dari segitiga siku-siku ini, di mana B ini adalah dari titik 0,0 titik pusat menuju 0, B, lalu A ini adalah dari titik 0, B sampai C, 0. Nah, yang kita cari adalah panjang C ini menggunakan Pitagoras. Oke. Kemudian ini adalah persamaan umum elips yang kedua, yaitu X kuadrat per B kuadrat ditambah Y kuadrat per A kuadrat sama dengan 1 dengan B di antara 0 sampai A. Nah, di sini A lebih besar dari B. Nah, yang membedakan adalah ternyata yang lebih besar itu adalah di koordinat di sumbu Y. Sehingga bisa kita lihat bahwa pada sumbu Y, dia akan menjadi sumbu mayor, karena A lebih besar daripada B. Lalu, sumbu X ini akan menjadi sumbu minor. Jadi, elipsnya lebih vertikal, lebih panjang ke atas. Berbeda dengan yang sebelumnya, dia lebih melebar. Horizontal. Nah, di sini maka koordinat titik potong pada sumbu mayor itu adalah sumbu Y, yaitu 0, A dan 0, min A. Sedangkan koordinat titik potong untuk sumbu minornya adalah min B, 0 dan B, 0. Nah, titik fokusnya yaitu 0, C dan 0, min C. Di sini dua titik fokusnya. Sama seperti yang sebelumnya, kita menggunakan Pitagoras dengan segitiga ini. Oke. Nah, berikut adalah contoh soal. Kita diminta untuk menggambarkan grafik 9x kuadrat ditambah 16y kuadrat sama dengan 144. Secara kasat mata, ini tidak terlihat sebagai suatu grafik elips, tapi kita akan tunjukkan bersama bahwa ini merupakan grafik elips. Ya, kita jawab. Nah, dari persamaan umum elips, maka di ruas kanan itu harus sama dengan 1. Maka kita bagi ruas kiri maupun ruas kanan, supaya dia menjadi 1 di ruas kanan, maka kita bagi dengan 144. Menjadi X kuadrat per 16 ditambah Y kuadrat per 9 sama dengan 1. 16 ini adalah 4 kuadrat dan 9 ini adalah 3 kuadrat. Maka terbentuk persamaan yang sudah bisa kita lihat bahwa ini mendekati persamaan elips. Nah, dari sini maka kita peroleh grafik elips dengan koordinat mayornya adalah di 4,0 dan min 4,0. Karena nilai angka 4 ini lebih besar daripada 3. Artinya sumbu mayor ada di sumbu X. Dan koordinat minornya ada di sumbu Y. Dengan titik fokus plus akar 7,0 dan min akar 7,0. Berikut adalah gambarnya. Di sini. Jadi di sini sumbu mayor adalah sumbu X. Karena ini koordinat titik potongnya adalah min 4,0 dan 4,0, lebih panjang dibandingkan yang di sumbu minornya 0,3 dan 0, min 3. Lalu di sini titik fokusnya adalah min akar 7,0 dan akar 7,0 diperoleh dari Pitagoras. Di sini dari 0,0 ke 0,3 panjangnya 3. Dari 0,3 ke titik ini yaitu 4. Nah, maka kita bisa hitung dengan Pitagoras bahwa titik C-nya adalah plus minus akar 7,0. Nah, yang ketiga adalah parabola.
Bentuk dan persamaan standar dari parabola itu ada 4. Nah, ini di bawah sudah dituliskan ya. Nah, bentuknya pun ada 4 macam. Yang pertama adalah menghadap ke kanan, yang kedua menghadap ke kiri, yang ketiga menghadap ke atas, dan yang keempat menghadap ke bawah. Disesuaikan dengan bentuk umumnya ya. Nah, dari keempat gambar ini sebenarnya mirip. Saya akan jelaskan satu karena yang lainnya itu serupa ya. Yang paling familiar adalah ini. Nah, biasanya kita temui di grafik Y sama dengan X kuadrat. Nah, di grafik Y sama dengan X kuadrat, nah, ini sebenarnya bentuk umumnya adalah X kuadrat sama dengan 4PY. Kalau kita misalkan Y sama dengan X kuadrat, maka P-nya itu adalah 1/4. Nah, di sini ada yang dinamakan dengan titik fokus yang hijau ini, 0,P. Dan ada juga garis yang hijau ini, Y sama dengan min P, dinamakan dengan garis direktrik. Maka kalau kurvanya adalah Y sama dengan X kuadrat, dengan P adalah 1/4, maka titik fokusnya itu adalah 0,1/4. Dengan garis direktrik, yaitu Y sama dengan min 1/4. Nah, apa yang dimaksud dengan titik fokus dan garis direktrik bisa dilihat di sini. Jadi di dalam parabola itu ada yang dinamakan dengan titik fokus dan garis direktrik yang biru ini ya. Dan yang pink ini adalah parabolanya. Nah, setiap titik yang ada pada parabola, misalkan titik ini ya. Nah, dari titik ini ke titik fokus, jaraknya itu sama dengan dari titik ini ke garis direktrik. Nih, panjangnya sama. Begitupun contoh yang lain. Di titik ini, di parabola di titik ini panjangnya sama dari titik ke titik fokus, maupun dari titik tersebut ke garis direktriknya. Nah, ini berlaku juga untuk keempat model dari parabola. Oke, sebagai contoh, gambarkan grafik Y kuadrat ditambah 10X sama dengan 0. Tentukan fokus dan direktriknya. Nah, kita akan jawab bersama. Y kuadrat ditambah 10X sama dengan 0 itu sama dengan Y kuadrat sama dengan min 10X. Nah, ketika kita berbicara model seperti ini, maka dari keempat model itu yang paling mirip adalah Y kuadrat sama dengan 4PX. Maka, Y kuadrat itu adalah sama dengan 4 dikalikan min 5/2X. Maka kita peroleh P-nya itu adalah min 5/2. Sehingga kita memperoleh titik fokus yaitu min 5/2,0 dan garis direktriknya yaitu X sama dengan min 5/2. Gambarnya seperti ini. Jadi ini adalah grafik dari Y kuadrat ditambah 10X menghadap ke kiri dengan titik fokus adalah min 5/2,0 dengan garis direktriknya adalah ini, X sama dengan 5/2. Oke. Irisan kerucut yang terakhir yaitu hiperbola. Persamaan umum hiperbola ada dua juga seperti parabola. Yang pertama adalah X kuadrat per A kuadrat minus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Di sini terlihat bahwa terdapat tanda minus yaitu untuk Y kuadrat per B kuadrat. Maka positifnya ada di sumbu X. Nah, ketika positifnya ada di sumbu X, maka kurva untuk hiperbola adalah berada pada sumbu X. Yaitu ada dua buah kurva. Yang pertama kurva yang merah ini menghadap ke kiri dan yang kedua adalah yang ini menghadap ke kanan. Oke, pada hiperbola terdapat yang namanya titik puncak, yaitu di sini plus minus A, 0. Karena tadi dia berada pada sumbu X, maka di sini terdapat titik min A, 0 dan A, 0 di sini ya. Min A, 0 dan di A, 0. Nah, pada hiperbola terdapat yang namanya dua buah garis asimtot, yang garis biru putus-putus ini. Nah, yang pertama adalah
garisnya persamaannya yaitu Y sama dengan B per AX, gradiennya positif. Dan yang kedua adalah Y sama dengan min B per AX, gradiennya adalah negatif. Nah, pada hiperbola terdapat dua buah titik fokus, yaitu plus minus C, 0. Yang pertama di sini min C, 0, dan yang kedua ini C, 0, di mana C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, yaitu persamaan Pythagoras. Nah, persamaan umum hiperbola yang kedua yaitu Y kuadrat per A kuadrat minus X kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Di sini perbedaannya dengan yang sebelumnya yaitu minusnya ada di X kuadrat per B kuadrat. Maka hiperbola grafiknya ada pada sumbu Y, yaitu pada dua kurva ini, yang warna merah. Yang pertama dia terbuka ke atas dan yang kedua dia terbuka ke bawah. Nah, titik puncaknya ada dua. Yang pertama adalah 0, A dan yang kedua adalah 0, min A. Dengan dua buah asimtot Y sama dengan A per BX, gradien positif, dan yang kedua adalah Y sama dengan min A per BX dengan gradiennya negatif. Lalu memiliki pula titik fokus yaitu 0, C dan 0, min C. Nah, berikut kita diminta untuk menggambarkan grafik 9x kuadrat minus 16y kuadrat sama dengan 144. Kita jawab bersama. Nah, dari persamaan ini, supaya kita membentuk persamaan dari hiperbola, maka ruas kanan harus sama dengan 1. Maka kita bagi kedua ruas dengan 144 menjadi x kuadrat per 16 dikurangi y kuadrat per 9 sama dengan 1. 16 dan 9 ini merupakan 4 kuadrat dan 3 kuadrat, maka kita ubah menjadi ini. Nah, di sini kita lihat bahwa persamaan ini memiliki minus di y kuadrat per 3 kuadrat, maka hiperbola akan berada pada sumbu x, yaitu ke kiri dan ke kanan. Nah, ini adalah bentuk umumnya. Maka koordinat titik puncak ada di plus minus A, 0, asimtotnya di Y sama dengan plus minus B per AX, titik fokusnya adalah plus minus C, 0. Oke, maka kita peroleh grafik yang berbentuk hiperbola dengan koordinat titik puncak di plus 4,0 dan min 4,0. Karena titik puncak di sini plus minus A, 0 dengan A adalah 4. Maka 4,0 dan min 4,0. Lalu persamaan garis asimtotnya adalah di sini Y plus sama dengan plus minus B per AX. B-nya adalah 3 dan A-nya adalah 4. Maka kita peroleh Y sama dengan plus minus 3 per 4X. Lalu titik fokus plus minus C, 0, di mana C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Dengan A-nya 4 dan B-nya 3, maka C-nya adalah 5. Maka kita peroleh titik fokus adalah 5,0 dan min 5,0. Maka ini adalah sketsa dari grafik hiperbolanya. Di sini adalah titik puncaknya, min 4,0 dan 4,0. Titik fokusnya min 5,0 dan 5,0. Dan ini adalah kedua asimtotnya.